saya belum bisa, Aki belum bisa ngebuktiin ke kita, bener nggak? Ya, siap. Oke gini bang, siapa tadi namanya? Tony. Tidur. Santai, relax ya. Mendengarkan Ini suara malu-maluin saya. lo mas. Enggak pura-pura, tadi pura-pura itu. Jangan bercanda Ton. Ton, ya Allah. Bukan bercanda, ini memang masuk alam bawah sadar. Ya, bukan bercanda tapi memang siap. Ini pemimpin MMA lo mas. Masa saya gini ya Allah. Yang kedua dulu. Ini beneran? Boleh, lebih dari satu boleh. Ton. Ton. Jangan kabur. Kalau saya kan emang Ayo nggak apa-apa, Ton, Bang Tony. Biar lebih percaya, boleh lebih dari satu silakan. Mas Ton. Mau kan tiga saya juga boleh. maksudnya lebih ke ini Ki. Ke apa? Ketua dulu ke yang ketua dulu. Ya nggak apa-apa, tidur. Saya Tidur. Oke, siap. Segampang itu lo. Ini masuk bawah sadar, kondisi bawah sadar. Ya. masa bisa sih? Oh ini serius Ton? Iya. Semakin Ya, bergerak, Im, semakin buktikan lemas aja suara. dibangunin. Semakin lemas, semakin lemas. Nah, digoyang boleh, digoyang boleh. Mas Im. Bangunin. Im. Tes, biar nanti ini ya. Boleh digoyang-goyang. Jangan pura-pura. Om. Iya. Beneran bisa Om? Bangun. Makanya dilihat. Enggak, ini pura-pura, Mbak. Im sama Tony pura-pura ngerjain juga nih. Enggak, beneran. Ya, dites Tonton, aja. tonton. Im. Nggak bisa. Dia masuk bawah sadar ini, Mas. Im, satu lagi. Satu lagi itu. Siapa? Aris, Mas Aris. Ah, enggak Om. Boleh. Mas saya ini udah Lebih ngerti. dari dua Gampang. boleh. Siapa namanya Mas apa? Aris. Tidur. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi uqadu wa tanfariju bihi qurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihi ghaibu wa khusnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hidupmu memuliakan Allah, dari rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung rasa, malam ini saya bergentayangan ya silaturahim di salah satu saudara kita yang kemarin sudah telepon saya. Jadi beliau itu laporan ke saya, bukan laporan ya, sharing ke saya dan menumpahkan isi hatinya, kekecewaannya kepada salah satu oknum dukun atau paranormal. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu ini, biar semangat, mental kaya, tokoh, kabeh, wujud. Komentar dulu, wujud. Saya doakan yang sudah komentar wujud, yang banyak utang, hutangnya secepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat momongan, secepatnya mendapatkan momongan. Amin. Yang belum dapat jodoh, secepatnya mendapatkan jodoh. Amin. Yang belum dapat pekerjaan, secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Amin. Yang lagi sakit, angkat penyakitnya. Sehat. Amin. Alhamdulillah sedulur sambroso. Jadi
buat sedulur Samroso yang mungkin mengalami kekecewaan pada salah satu oknum paranormal, yang merasa ditipu, merasa apapun, yang dimana bahkan ada ancaman tersendiri ya. Nah, tentang entah itu penggandaan uang atau uang gaib, intinya silakan WA di nomor saya 081 21771709 atau face respon di nomor admin 081 3-nya 4 kali 95755. Ya, dan ingat Ki Sambung Roso nggak pernah menawarkan jasa dana gaib, uang gaib, preketek, pesugihan apapun itu hoax, sudah saya bilang. Ya, daripada kalian pesugihan, lebih baik kalian tuh bayar pesugihan, lebih baik menambah ilmu wawasan. Ya, yang itu bermanfaat buatmu untuk meraih kehidupanmu dengan mudah, kesuksesan dalam hidupmu dengan mudah. Ya, nah ini kita ngobrol-ngobrol, cerita dengan beliau, ya, biar lebih jelas kita langsung dengan beliau. Ya, ini bersama saudara saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah Bu, saya tadi udah izin ya, kita ditayangkan di channel YouTube saya, ya. Jadi biar ada edukasi Bu, ya. Oke, jadi ini kita langsung tanya aja. Kemarin sudah telepon. Alhamdulillah Bu, dapat informasi dari mana Bu tentang saya? YouTube Pak, dari YouTube. Dari YouTube saya sendiri. Oh, Masya Allah, dari YouTube saya sendiri. Oke. Setelah dari YouTube, tahu nomor telepon saya, langsung kemarin WA itu ya. Oke, langsung saya minta call ya. Kita kan kemarin sudah call. Oke. Bu, saya izin minum kopi dulu ya Bu ya, biar tenang. Makasih banyak. Bismillah. Oke. Bu, tapi sudah izin sama suami ya? Nggak apa-apa ya ini ya. Karena takutnya nanti suami, wah, ini istri saya di syuting kan nggak enak gitu. Udah nggak apa-apa, aman ya? Oke, alhamdulillah kalau aman nggak apa-apa. Oke Bu, ini sekaligus sebenarnya buat edukasi Bu, edukasi buat teman-teman biar nanti juga tidak jadi korban. Ya, betul. Ya, ada nggak jadi korban jadi. Oke Bu, Ibu ini sebenarnya bisa diceritakan kronologisnya gimana Ibu kok bisa datang ke oknum paranormal apa atau dukun lah, katakan ya, oknum paranormal dukun. Itu tujuan Ibu ke sana itu apa sebenarnya? Tujuan saya ke sana sih untuk kan saya kerja. Oke. Nah, biar bos saya itu maksudnya biar percaya sama saya, biar saya istilahnya dikasih naik jabatan atau dikasih Biar seneng lah ya. Oke. Biar lihat saya tuh gimana gitu. Oke, ada daya tarik Ibu. Oke. Oke. Terus apalagi Bu selain itu? Terus saya juga kan terkadang itu teman-teman gitu ngelihat saya gimana, apa kurang senang atau gimana gitu. Makanya saya ngedatangin dukun gitu biar teman tuh sama saya seneng gitu. Duh, sebentar. Awalnya bosnya itu emang nggak suka sama Ibu? Iya, kayaknya ngelihat saya tuh kayaknya sinis, sadis atau gimana gitu. Tapi sama yang lainnya enggak? Dia enggak, kalau yang lain enggak. Cuman lebih ke Ibu aja nggak seneng banget gitu. Iya, kayak gitu. Betul. Kayak ngelihat saya kayak benci lah gimana gitu. Oh, tapi bisa jadi Ibu diikuti kuntilanak, bisa jadi kayak gitu tuh Bu. Kuntilanak ya kan? Bisa jadi ya. Katanya oknum-oknum kayak gitu Bu. Kalau dilihat, wah ini auranya ketutup ini Bu, ada kuntilanak ngikutin. Wah, gitu. Biasanya gitu. Tapi saya nggak tahu Mbah dukunnya itu ngomong gitu apa enggak. Oke, whatever lah. Oke. Terus selama ini emang temannya Ibu banyak yang nggak suka sama Ibu? Banyak yang nggak suka, kayak sama aja kayak benci sama saya gitu, ngelihat saya nggak seneng kayak gitu. Makanya saya juga maksudnya pergi ke orang pinter gitu, maksudnya ke dukun lah, maksudnya biar teman-teman sama saya seneng gitu, biar bos juga sama seneng sama terus saya. Terus diangkat jabatannya gitu. Ya, udah berapa tahun kerja di situ, Kak, boleh saya tahu? Kurang lebih saya kerja udah sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun. 2 tahun ya masih sebentar. Lumayan lah. Oke, baik. Bu, untuk ini emang ada masalah apa teman-teman kok sampai nggak seneng sama Ibu? Sebelumnya ada masalah atau memang dari awal memang nggak seneng atau gimana? Tapi dari awalnya sih teman-teman seneng sama saya. Awalnya seneng. Oke, biasa-biasa aja lah ya. Oh, gitu. siap. Maksudnya seneng lah biasa kayak gini. Cuman pas kesini-siniin gitu kayaknya beda sama saya gitu teman-teman. Maksudnya ngelihat saya tuh kayaknya beda gitu. Maksudnya nggak kayak seperti biasa kayak gitu. Iya. Nah, jadi gini Bu, ini maaf ya, saya boleh edukasi.
Kalau sebenarnya ini sedulur Samroso, untuk kalau seandainya kita agar semua itu bisa baik-baik saja, teman kita baik dengan kita, siapapun baik dengan kita. Nah, kita ini harus muhasabah diri sebenarnya, harus introspeksi diri. Kalau kita kepingin dapat baik, kita harus berbuat yang baik. Ya, meskipun mereka nggak baik, tapi kalau kita terus berbuat baik, seperti batu, Bu, kalau terus kena tetesan air, maka batu itu juga akan lubang. Nah, di sini bisa jadi, mohon maaf nih, Hampura, Bu, bisa jadi ibu ini ada perilaku atau apa mungkin yang nggak disenengin teman-teman, sehingga menimbulkan kesan yang nggak baik. Bisa jadi loh, saya nggak seudon ya, coba ibu muhasabah juga. Itu terus, bos, itu kenapa kok benci? Pasti ada sebabnya. Ada sebabnya, semua itu berlaku, Bu. Sebenarnya, jadi ibu coba introspeksi diri. Apa salah saya? Mungkin ibu bisa jadi ngelihat itu dari sisi yang negatif. Negatif mulu ibu, akhirnya terpantulnya negatif. Karena kalau kita berpikir negatif, dapatnya negatif, Bu. Allah itu sebagaimana prasangkaan hambanya padanya, Bu. Percaya nggak itu, Bu? Nah, itu coba ibu introspeksi diri, bener nggak seperti itu. Nah, oke, kita lanjut, Bu. Setelah itu ibu mencari jalan solusi ke dukun atau paranormal. Apa itu? Ibu minta jasa apa? Saya mau tanya. Maksudnya saya kan maksudnya ke dukun itu biar maksudnya bos itu sama saya sayang kan. Biar teman-teman juga sama saya siap. Sayang gitu. Terus langsung saya ke dukun itu disuruh pasang susuk gitu. Gitu. Ibu tahu dukunnya dari mana? Saya dikasih sama teman-teman, sama teman juga dikasih tahu. Disuruh datang ke dukun gitu. Siap. Terus ibu di situ kasih solusi untuk pasang susu. Iya, suruh pasang susu, disuruh mandi gitu, mandi air kembang sama mandi ruat itu. Mandi ruat ya. Ibu datang ke situ mengeluhkan bahwa saya ini kepingin gini gitu. Iya, Mbah dukunnya kira-kira ngobrol nggak? Oh, Bu, ini Ibu ada gendruwo atau kuntilanak nggak? Ngomong gitu nggak? Nggak sih, cuman kata dia bilangnya katanya, oh Ibu, jadi dilihat dari bos itu katanya Ibu nggak ada aura, kata dia. Oh, auranya jelek? Siap. Gitu. Nggak diomong, oh Ibu diikuti kuntilanak nggak ya? Enggak, cuma dibilang siap. Ibunya nggak ada gitu. Auranya Ibu nggak ada gitu ya? Auranya aut-autan gitu. Bu, terus disuruh susu, dipasang susu. Dipasang susu. Terus mandi ruat. Iya. Mandi ruat dulu apa pasang susu dulu, Bu? Kita mandi ruat dulu. Siap. Saya kalau boleh tahu nih, Bu, kita nggak apa-apa ya, jujur-jujuran ya. Iya. Berapa biayanya? Kalau misalkan cuman masang susuk aja, saya dipintain 1,5 juta. Tapi kalau kita sama mandi ruat itu nambah 500.000. Bertotal 2 juta? Iya, jadi 2 juta. Mandi ruat nih, 500.000. Iya. Pakai kembang? Pakai kembang aja, dari dia, medianya? Kembangnya, kita terima mandi aja gitu. Siap. Mandinya di sana? Iya, mandinya dia. Dimandiin dia atau mandi sendiri? Dimandiin sama dia. Wah. Ibu pakai, maaf nih, lagi sedikit sensitif nih. Dimandiin ibu harus pakai baju atau harus buka baju di situ? Enggak, sama dia jadi pakai kain. Pakai kain? Pakai kemben gitu. Pakai kemben, iya. Dalaman harus pakai apa enggak? Enggak sih, sama dia harus pakai kemben aja. Kemben aja, berarti dalamannya harus dilepas? Gitu. Berarti ibu dikasih kain suruh pakai sendiri atau dipakaikan dia, Bu? Disuruh pakai sendiri sih. Siap. Kalau udah pakai baru sama dia dimandiin. Ibu di sana sama suami apa enggak? Saya sih perginya enggak sama suami, diantar sama teman. Sama teman. Kan kita dikasih sama teman. Siap. Bu. Terus, Bu, ini mohon maaf nih, ini saya harus detail ya, kita tanya harus detail. Dimandiin dengan air kembang. Bayarnya 500.000. Itu di hari itu juga? Iya. Siap. Langsung dimandiin. Mandi. Setelah mandi, ritual mandi, ada bakar-bakar dupa juga termasuk ya di situ. Siap. Bakar. Kedua, setelah itu pasang susu. Iya, dipasang susu. Berarti habis mandi langsung pasang susu. Pasang susu. Berapa biayanya satu pasang susu? 1,5 juta. 1,5 juta. Susunya apa kalau saya boleh tahu? Dia bentuknya emas kayak paku gitu. Emas kayak paku. Oh, kecil ya? Kecil. Tipis kayak paku ya? Iya. Dipasang di tempat praktek dia? Iya. Lampunya mati apa enggak? Lampunya dimatiin, cuma yang sinar sedikit aja yang buat nanti dia buat masak. Siap. Ibu waktu pasang susu berdua sama dia di ruangan? Iya. Atau ada teman? Enggak, berdua. Berdua, teman nunggu di luar berarti? Iya. Siap.
Ya paham saya. Oke, Bu. Terus setelah pasang susu, ditaruh di mana susunya? Kalau saya boleh tahu. di sini. Oh, di sini. Jadi kan dia biar kalau omongan kita tuh bos itu kalau kita Nurut. pasang di dekat bibir biar nurut gitu katanya. Oke. Terus biar teman-teman senang juga ya. Iya. Oke. Setelah dari itu, Ibu pulang, oke, kerja. Terus efeknya apa, Bu? Tapi hasilnya jelek. Dia maksudnya malah dia bos berubah benci lagi. Loh. Malah lebih parah lagi bencinya. Terus teman-teman juga sama, kayaknya malah ngelihat kita tuh malah gimana gitu. Temannya jadi benci, bos bosnya. juga sama, gitu. Terus, kita benci, gitu. Terus akhirnya sekarang? Akhirnya saya kan balik lagi kan ke tempat dukunnya itu. Akhirnya setelah saya balik lagi ke dukun itu, saya disuruh ruat lagi, disuruh masang-masang segala macam lah, misalkan kayak masang intan apa gitu, disuruh nambah biaya lagi gitu. Disuruh masak kayak berlian, susuk berlian. Susuk, kayak gitu. Terus sama mandi ruat lagi nggak itu? Iya, pasti dimandi ruat lagi. Kita kan sebelum masang itu dipandi ruat dulu. Oke, siap. Terus gimana? Ibu setelah itu mau? Tapi saya nggak mau. Alasannya kenapa? Soalnya setelah saya masang kan, kalau misalkan saya mau, saya kan takutnya terulang lagi kayak gitu. Setelah saya yang kemarin aja istilahnya saya sering sakit-sakitan. Sering sakit-sakitan Ibu? Sering sakit-sakitan, maksudnya yang masangan yang kemarin gitu. Makanya saya maksudnya minta diinihin lagi bagaimana, kata dia malah sayanya disuruh nambah biaya lagi. Saya uang dari mana? Uang dari mana? Maksudnya gimana? Ibu nggak punya uang, Ibu? Iya kan, kalau nambah itu lagi kan dia mintanya lebih besar lagi. Oke, lebih besar lagi. Terus Ibu nggak mau? Saya nggak mau. Alasannya kenapa? Kan gini, kalau misalkan saya masang itu lagi, maksud saya si mbah ininya bisa jamin nggak gitu. Dia bilang, kata dia saya bisa jamin, kata dia buat lebih maju lagi. Tapi kayaknya nggak nyanggup gitu, karena permintaan dia tuh mungkin biayanya lebih besar lagi gitu. Kadang saya tuh kerjanya dipecat sama bos gitu, gara-gara saya bikin masalah sama teman-teman gitu, maksudnya dia jadi bos benci gitu, jadi saya akhirnya dipecat. Jadi maksudnya Ibu yang bikin masalah apa teman yang bikin masalah maksudnya? Jadi kan mungkin saya karena bos kayaknya ngelihat saya udah beda, temen juga udah beda kan sama saya, kalau saya benci, akhirnya kan saya bikin masalah sama temen, akhirnya bos itu malah mecat saya gitu. Ibu bikin masalah sama temen, Ibu yang bikin masalah atau temen yang bikin masalah nih? Pertanyaannya nih. Jadi istilahnya teman kan bikin masalah sama saya. Temennya yang bikin masalah sama Ibu, terus sampai akhirnya bermasalah di situ. Bos jadi benci. Bos kan benci, akhirnya otomatis malah saya yang dipecat sama bos gitu. Berarti Ibu sekarang udah nggak kerja nih? Nggak sekarang kerja, udah. Siap. Berarti alasannya nggak punya duit untuk nambah itu karena saya kan udah nggak kerja, jadi saya uang dari mana lagi gitu, maksudnya kalau misalkan si dukun itu minta nambah gitu. Iya. Nah, yang kemarin apa dia nggak garansi, Bu? Yang kemarin? Enggak, dia nggak garansi. Nggak ada garansi, malah pas saya datang aja malah minta penambahan biaya untuk itu, jadi sama dia harus diganti. Ya, maksudnya kan awalnya kita disuruh masang susuk, tapi sama dia kalau pengen kita maju lagi, bos pengen sayang lagi, sama dia kita disuruh dimasang berlian gitu. Itu artinya berarti ada masanya ya? Ada masanya. Oke, baik. Oke, Bu. Artinya saya ini penasaran nih, Bu. Kok bisa sampai seperti itu? Karena bagi saya ini nggak percaya sampai detik ini namanya susuk. Ya, karena banyak sekali teman-teman itu yang disusuk itu nggak ngefek sama sekali. Oke, baik. Terus maunya Ibu sekarang gimana? Ini gimana? Mau Ibu mau datengin sama saya ke sana atau gimana? Ya, saya sih pengennya pengen datang ke sana, ke dukun yang tempat saya itu. Nanti maksudnya ke sana sama saya gitu, nanti saya kasih tahu tempatnya. Oke, boleh. Jadi saya kepingin ke sana sekaligus saya ingin tahu ya, bener enggak ini yang dilakukan gimana ini. Jadi harus ada pertanggungjawaban ya. Dan itu memang harusnya ada garansi kalau seandainya terjadi gini-gini dia tanggung jawab harusnya. Bukan terus dilepas begitu aja. Artinya ini susuk pun bahaya. Susuk ini kalau dibiarkan bahaya, Bu. Efeknya apa? Sakit. Efeknya tambah terpuruk.
Karena susu ini sifatnya sementara. Dia menggunakan bantuan jin. Bantuan jin. Yang dimana jin itu yang nantinya akan meminta balik kerja dia. Iya. Nah, ibu nggak dikasih tahu kan sama dia, Enggak. sama dukun. Nah, sekarang ibu sering sakit. Iya, Sakit apa aja nih kalau saya boleh tahu? sakitan, badan kayak apa? Pada sakit gitu, langsung kayak Bangun tidur berat nggak? ya badan Nah. berat kayak ada Sering yang pusing? pegang gitu. Di belakang? Pusing belakang ini berat kayak Oke. gitu. Siap. Oke Bu, baik. Oke, Bismillah ya. Kita nggak tahu ya. Kita coba kita datangin ke dukunnya Iya. ya besok. Jauh nggak dari sini? Ya sekitar 2 jam 3 jam lah. Lumayan jauh, Bu. Itu kampung, Bu. Ya kampung, dia emang perkampungan. Dia jauh dari penduduk, dia emang perkampungan. Tapi banyak yang tahu dia. Ya banyak juga Banyak. yang tahu, Oke, Mas. siap. Banyak yang tahu. Makanya kan saya dikasih tahu sama teman karena Siap, dia siap. katanya ampuh gitu. Makanya saya Oke. pengen tahu gitu. Oke, siap. Oke, baik. Baik, Bu. Nggak apa-apa. Terima kasih. Ibu sudah bersedia menghubungin saya. Kita nanti coba datangin ke sana tempat prakteknya, Bu ya. Besok kalau ada waktu kita atur jadwal besok malam kita ke sana, Bu. Iya. Ya kalau nggak keberatan ya. Iya. Nanti saya bantu doa lah, Bu. Saya bantu untuk air doa biar bersih semua. Karena gini, sebenarnya susu itu yang terpenting itu bukan barangnya, tapi apa yang dibawa barang tersebut. Contoh nih, barang itu susu ini emas, katakanlah emas ya. Ini di ritual diikutkan khodam. Nah, dimasukkan tujuannya apa? Biar dia bersemayam di sini. Iya. Di susu itu, di sininya Ibu. Nah, itu keluar atau nggak keluar, bagi saya itu tanggung jawab yang nyusuk ya. Iya. Kalau saya membersihkan supaya energi negatif yang ada di susu ini hilang. Khodam ini hilang. Nanti saya bantu, Bu. Ya, saya bantu. Kalau dia bisa ya silakan diambil. Biar dia ngeluarin. Tapi saya bantu untuk membersihkan. Insya Allah, meskipun itu belum keluar, nanti ada cara untuk keluar sendiri otomatis. Ada, nanti saya kasih tahu. Silakan diminum. Nggak keluar pun nggak masalah. Insya Allah lebur. Yang penting energi negatifnya ini. Khodamnya ini yang lengket. Yang bahaya. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak. Berarti sedulur Sambroso besok sama beliau kita datang ke dukunnya ya. Kita lihat yang dilakukan prakteknya gimana, terus bagaimana ini pertanggungjawabannya, saya ingin tahu ya. Dan sekaligus kita coba ngelihat apa benar dia memasang susu dan benar bisa apa enggak ya, sehingga takutnya nanti tambah banyak korban. Karena bagi saya seperti itu bisa jadi karena satu sugesti ya, keyakinan ibu karena datang di sana yakin dipasang. Oke, keyakinan ini yang membuat percaya diri. Wah, saya udah disusuk, percaya diri. Akhirnya apa? Nah, dengan keyakinan itu ibu memantulkan sesuatu yang positif. Wah, udah pede aja. Dan meyakini bahwa nanti kalau ketemu bosnya gini. Meyakini kalau ketemu temannya begini. Nah, itu yang terjadi sebenarnya, Bu. Itu yang sering terjadi. Bukan karena susunya. Semua karena prasangka. Kalau kita berprasangka baik, maka kita dapat baik. Berprasangka apa kita bisa, maka dapat dan bisa. Begitu, Bu. Ya. Oke, sedulur Sambroso, kita lanjut besok. Ibu bersedia ya bisa besok ikut ya. Izin sama suami ikut juga boleh, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Kalau mau ikut nggak masalah. Nanti biar nganter aja. Nanti yang ketemu kita masuk ke tempat dukunnya ibu sama saya. Oke ya. Oke, sedulur Sambroso, pesan saya satu, selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta tentangkan vibrasi positif dalam hidup dan keluarga. Selalu berpikir yang baik-baik karena Allah sebagaimana prasangka Anda banyak padanya. Selalu berucap yang baik karena ucapan itu adalah doa. Selalu berperilaku yang baik. Rubah perilaku jika hidupmu ingin jauh lebih baik karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, dalikan sukmamu. Kabeh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.